Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Layani di pojok merah, Senayan Jakarta ini diletakkan. Saya berbicara langsung kepada rakyat. Our Constitution, the Pancasila. Saat yang ku nanti sejak lama ku melawani di hati. Alhamdulillah baik, terima kasih. Insya Allah tahun ini 65, syukur Alhamdulillah. Dan hampir sebagian besar atau setengahnya usia saya tinggal di luar negeri. Baik itu mengikuti orang tua yang ditempatkan sebagai pejabat Kemlu, tapi sebagian juga saya membawa keluarga untuk mencari pengalaman di luar negeri. Rahasianya ya saya dijaga istri yang ideal, puasa Senin Kamis, kemudian jalan kaki 5 kali seminggu, gitu, makan gado-gado. Saya waktu SD kelas 3, kelas 4 dibelikan gitar kecil, gitar kopong, gitar kecil. Dan saya masih ingat lagu pertama yang ayah saya ajarkan saya, karena bayangkan ini gitar kecil gitu ya, karena saya masih SD. Lagunya ini nih, ya, cuma 2 senar gitu ya, gini. Itu lagu pertama yang saya diajarkan oleh orang tua saya. Akhirnya kakak saya juga mengajarkan akord-akord ya. Yang benar-benar Latin lah gitu ya. Jadi dari orang tua, dari kakak saya, terus dari guru-guru musik ya. Dan juga kalau piano saya dibimbing oleh almarhum Bubi Chen, ya, almarhum Nikma Mahid, juga almarhum Om Jack Lesmana. Jadi saya berguru lah dengan mereka. Ya, jadi memang orang tua saya tuh, ayah saya senang musik jazz. Ya, jadi di rumah tuh diputar piringan hitam terus jazz. Tapi juga kakak saya, Bang Marsuki, Bang Kiki, dia senang klasik ya. Jadi dia muter lagu-lagu klasik. Dan kakak saya yang satunya, Taufik, dia muter lagu-lagu Latin ya, dengan banyak akord gitar. Jadi kombinasi dari semua itu, ya saya senang jazz, saya senang Latin, saya senang klasik juga. Jazz tuh ini memang memerlukan disiplin ya, karena secara skill gitu harus berlatih 5-6 jam sehari ya. Jadi jazz itu juga mencerminkan musik yang disiplin ya, musik yang penuh respect ya, karena kalau dalam suatu grup gitu ya, itu bergantian berimprovisasi dan yang lain tuh mendengarkan apa yang sedang dilakukan oleh solois yang mana gitu. Jadi saling respect dan juga demokratis, kebebasan berekspresi gitu. Iya, Casero memang itu grup vokal dan orientasi kita tuh banyak ke vokalis jazz juga ya, grup jazz di luar negeri seperti Manhattan Transfer gitu. Dan memang kita waktu itu tahun-tahun awal 80-an itu eranya folk song, di mana grup-grup vokal itu berkembang. Jazznya itu memang
kurang diminati selain mereka-mereka yang ada di hotel-hotel. Ya. Jadi jazz itu musik yang katakanlah elit gitu ya. Nah, terpikir oleh saya dan teman-teman di kampus untuk memperkenalkan jazz di kampus. Makanya kita membuat Jazz Goes to Campus sejak tahun 77 ya, dan alhamdulillah adik-adik kita mahasiswa hingga kini masih terus melanjutkan sehingga tahun ini bisa menjadi tahun 44 kalau saya tidak salah, terus menerus JKTC eksis gitu. Pak, itu dong, Cina seru, waktu di Indonesia ada Cina seru? Ya, banyak sih, artinya ya kita kan dulu masih muda lah ya, jadi gerabak gerubuk gitu menyelenggarakan JKTC. Saya masih ingat tuh harga karcisnya tuh cuma Rp500 gitu ya. Dan sponsornya juga sedikit ya, jadi gotong royong. Nah, saya masih ingat satu saat JKTC itu kan di luar ya, outdoor ya. Dan sebelum mulai itu hujan. Jadi itu perkarangan jadi becek gitu kan. Gimana ini gitu kan? Biasanya mereka duduk di bawah gitu. Ya terpikir ada yang bilang, udah kita kalau ke masjid kan biasanya pakai kertas koran kan ya. Nah ini terpikir kita beli aja kertas semen gitu ya. Ada yang cari kertas semen, kita potong-potong, kita bagi-bagiin supaya orang bisa duduk di bawah gitu. Banyaklah cerita-cerita yang seru-seru gitu. Our Constitution, the Pancasila. Our Constitution, the Pancasila. Dipersembahkan oleh Kau sudutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku, hasratku menggapai harapan bersama. Ya memang sebelum saya berangkat, saya sempat berhenti dari musik tahun 1991 ya. Karena lagi-lagi saya mendapat amanat lagi dari senior-senior saya untuk jadi pengelola Yayasan Karya Cipta Indonesia. Selama 10 tahun bersama teman-teman kita kelola dan kita berhasil untuk alhamdulillah mengumpulkan royalti untuk para pencipta lagu. Kita bagikan setiap tahun ya, bahkan sempat punya gedung sendiri. Nah setelah 10 tahun saya pikir saya harus mencari tantangan baru ya, dan kebetulan lembaga WIPO World Intellectual Property Organization itu mencari orang Indonesia, dan kebetulan juga pejabat diplomat kita di Swiss, di Jenewa itu mencari orang Indonesia yang kira-kira bisa kerja di situ. Dan mereka melirik saya karena saya punya pengalaman sedikit 10 tahun mengelola hak cipta, ya mereka minta saya untuk bergabung. Dari situlah saya pikir membuka cakrawala lagi ya, dan bukan hanya hak cipta yang diurusi tapi juga paten, merek dan sebagainya. Dan tadinya saya cuma targetnya 5 tahun di sana, ternyata agak extend ke 12 tahun sampai 2019. Yang utama adalah sebenarnya WIPO itu ya, itu memberikan bantuan teknis kepada semua negara untuk meningkatkan sistem haki di masing-masing negara. Jadi mitra kita itu kalau biasanya itu adalah kantor haki di setiap negara. Ya, jadi bagaimana membantu kantor-kantor haki di setiap negara untuk meningkatkan kinerjanya, ya. Jadi antara lain memperbaiki sistem pendaftarannya, ya, memperbaiki sistem IT-nya, bagaimana memberikan pelatihan kepada polisi, jaksa, hakim, ya, dalam penegakan hukum, ya. Kemudian kita mengundang para pegawai kantor haki untuk berlatih di luar negeri, di Jepang. Itu semua kita lakukan untuk meningkatkan sistem haki di Indonesia gitu. So kita pikir memang WIPO tuh berpikiran bahwa negara maju tuh kalau hakinya maju. Gitu. Sebenarnya sih ya kalau mau dikupas itu ada 4 faktor ya, dan selalu saya utarakan ini dan saya tidak akan pernah bosan untuk mengulangi gitu ya. Satu adalah legislasinya harus baik, ya, undang-undang, peraturan-peraturan. Yang kedua administrasinya harus baik, ya, kantor hakinya maupun juga lembaga manajemen kolektifnya yang mengumpulkan royalti.
Yang ketiga kesadaran, ya, kesadaran masyarakat. Dan keempat adalah penegakan hukum. Nah, keempat bidang ini harus secara simultan diperbaiki terus. PR kan ada banyak setelah cover Pak YouTube itu gimana? YouTube, jadi begini, perkembangan teknologi kan pesat sekali ya. Jadi selalu hukum ketinggalan gitu ya. Tetapi yang tadinya itu soal haki, soal teknologi itu diurus oleh para ahli hukum, tidak bisa lagi mereka sendiri yang membangun sistem, tapi harus berkolaborasi dengan ahli IT, ahli hukum, ahli bisnis, ahli psikologi, ya, perilaku konsumen. Jadi YouTube juga begitu, ya. Kalau mau kita tata dan kita memanfaatkan sebaik-baiknya YouTube itu, suatu platform itu, ya kita harus membuat regulasi-regulasi dari berbagai pihak gitu untuk bisa memanfaatkan YouTube-nya. Nggak salah ya, YouTube-nya itu adalah suatu inovasi, ya, inovasi yang memungkinkan eksploitasi lagu, konten dan sebagainya, tapi hak-haknya itu yang harus kita tata, jangan sampai menang sendiri. Ya, saya pikir ada beberapa regulasi yang perlu dirancang dan dibuat ya, antara lain bagaimana memungkinkan adanya transparansi atas penggunaan karya lagu tuh di platform-platform itu ya. Jadi penghitungannya ya, regulasi supaya kedudukan antara perusahaan teknologi dengan kedudukan dengan para pelaku seni itu bisa sejajar gitu. Selama ini kan katakanlah data itu dihitung oleh mereka sendiri. Di kafe-kafe itu kan masih Pak? Iya, jadi harus kita pisahkan ya. Kalau misalnya lagu diputar di kafe, di restoran ya, itu kafenya membayar yang namanya hak mengumumkan. Jadi kalau memutar CD atau memutar lagu di restoran gitu, itu mereka harus bayar itu. Tapi kalau di platform ya, streaming ya, maupun juga komunikasi penyediaan kepada publik, ini juga harus dipisah royaltinya dan harus dihitung dengan benar ya. Sebab sekarang tuh campur aduk gitu. Jadi mesti ada diurai lagi, sumber ini lebih jelas, sumber ini lebih jelas gitu, supaya para pelaku bisa menerima manfaat ekonomi yang baik. Our Constitution, the Pancasila. Our Constitution, the Pancasila. Dipersembahkan oleh membuat hati saya lebih semangat, ya, membuat perasaan lebih baik. Ya, kalau orang baik gitu mendengar lagu menjadi baik kan tindakannya juga baik-baik ya, diharapkan gitu ya. Jadi memang fungsi musik itu sangat penting ya. Jangan sampai lagu itu malah justru kita membuat jadi terlalu yang ke arah negatif gitu ya. Jadi musik itu punya tanggung jawab sebenarnya, dan pembuat lagu juga punya tanggung jawab gitu ya. Syairnya dan sebagainya agar mengkomunikasikan sesuatu ke hati ya, disitulah keampuhan sebuah lagu. Kadang saya membuat melodi dulu, kadang-kadang membuat akord dulu ya, kadang-kadang ada inspirasi dari mana, jadi nggak tentu. Namanya juga inspirasi kan dikasih sama yang atas, nggak tahu di mana kan. Kadang-kadang kita melihat sesuatu, terbesit sesuatu, karena dalam mimpi juga kadang-kadang suka ada melodi gitu. Sekarang akhir-akhir ini lebih banyak fokus ke organisasi ya. Tetapi ada rekan saya, namanya teman saya, ya, Panji Prasetyo, dia ingin sekali merecycle atau mengangkat kembali lagu-lagu saya yang lama gitu. Dan tahun 2018 album Detik Waktu itu beredar, berisi lagu-lagu lama dan satu lagu baru. Nah,
mereka ingin membuat detik waktu yang kedua. Sekarang dalam proses penyelesaian, ada 2 lagu baru di situ, gitu kan. Tapi saya nggak tahu siapa yang akan nyanyi sebagai pasangan saya gitu. Nah, mereka yang milih antara lain juga Nikita Dompas ya bersama Panji mengusulkan gimana kalau yang nyanyi duetnya Dian Sastro gitu. Kebetulan Dian Sastro itu saya kenal lama gitu kan. Dia adalah keponakan dari sahabat saya di Casero, Aswin Sastrowardoyo, dan orang tuanya almarhum saya kenal juga. Jadi waktu diusulkan Dian Sastro, saya ya kenapa enggak gitu kan. Saya kenal Dian, saya kesini sampai itu ya. Tapi kalau musik itu kan lintas genre, lintas generasi, lintas umur gitu ya. Ya kebetulan selera kita cocok. Dian juga suka dengan lagu-lagu Latin dan saya memang suka lagu Latin gitu. Ya tentunya ya, artinya pada awal-awalnya kan ya semua orang, setiap pencipta mulai dari bawah lah ya. Pada saat membuat lagu awal-awalnya nggak ada yang suka gitu ya, yaitu perjuangan lah ya. Saya masih ingat waktu itu lagu saya ditawarkan ke Yukawi ya, sebuah perusahaan rekaman legendaris ya, Yukawi gitu ya. Mereka nggak suka gitu, ya sudah kita coba terus ya. Akhirnya tembus di Musika gitu ya. Ya pertunjukan juga begitu ya. Kalau kita harus lihat-lihat ya siapa yang kita hibur ya. Kalau kita menghibur misalnya masyarakat tertentu yang nggak suka jazz gitu ya, kita jangan main jazz gitu, bahkan kita jangan terima order seperti itu. Ya kita harus lihat juga tahu siapa yang menyenangi jazz gitu ya. Jadi turun naik lah gitu. Hikmahnya ya melalui musik kita bisa menjangkau orang, kita bisa berupaya untuk mengangkat nilai-nilai yang baik gitu ya. Seperti saya bilang tadi ya, seperti jazz gitu ya. Itu sifatnya kebebasan ekspresi, disiplin dan sebagainya ya. Saya pikir musik dan seni lainnya gitu, itu wilayahnya itu membentuk karakter ya. Seni itu harus punya misi membentuk karakter bangsa gitu ya. Agar bangsa itu lebih bersatu ya, respek ya, cinta lingkungan dan lain sebagainya ya. Pak, selamat Pak atas jabatan baru Bapak sebagai Ketua Umum Yayasan Anugerah Musik Indonesia. Sebenarnya apa sih Pak tanggung jawab Bapak di jabatan tersebut? Iya, jadi memang saya nggak pernah berambisi sebenarnya untuk menjadi Ketua AMI, dan juga saya nggak pernah berkampanye untuk jadi Ketua AMI. Tapi ini badan pendiri meminta saya dan memberikan amanah untuk meneruskan apa yang dirintis oleh Dwiki Darmawan, ketua yang sebelumnya. Dan saya pikir memang memberikan penghargaan itu salah satu hal yang memang perlu ya kepada mereka yang sangat berprestasi gitu. Jadi begini, kehidupan musisi itu kan ya, kalau kita mau angkat itu ya kan ada 3 segi ya, segi hak ekonominya harus kita perjuangkan, status profesinya, hukum itu, dan juga penghargaan, apresiasi sosial. Nah, saya pikir memang anugerah musik Indonesia itu nggak hanya bernilai industri ya, tapi juga kita harus memberikan apresiasi kepada kita semua karena mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa atas prestasi, atas bakat yang dimiliki oleh para pelaku gitu ya. Jadi kita sekalian harus bersyukur hal itu, dan melalui mereka-mereka yang berprestasi kita beri penghargaan gitu. Metro TV